kemudian dewasa harus bersikap seperti itu. Hak seseorang menyukai Anda, terlepas Anda tidak suka kepada dia, ya kan? Gitu. Jadi kalau ada seseorang yang menyukai Anda dan dia mulai mengungkapkan hatinya, Anda tidak suka dengan hal itu, gak usah Anda hina dia. Jangan Anda bilang, jijik kali aku sama si itu kan? Gak usah begitu. Come on, let's sing a new song. Informasi yang jelas, dia suka atau tidak, ya kan gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin seorang perempuan, ya, kalau mungkin ada laki-laki yang sudah gak dekat dengan dia, nggak apa-apa, direspon saja. Ya. Ketika mungkin laki-laki ini mulai melakukan pendekatan dan satu ketika dia mengungkapkan isi hati, tinggal mau menjawab aja, terima atau tidak, ya kan? Gitu, nggak usah digantung-gantung, ya. Supaya juga si laki-laki tahu contohnya, oh dia ini tidak suka dengan saya, berarti saya mencari yang lain lagi. Nah itu. Ya demikian juga dengan mungkin ya si laki-laki, ketika ada perempuan suka dengan dia, ya nggak apa-apa, kan tidak berdosa, keterbukaan itu kan. Itu. Jadi hal seperti ini yang maksud saya tadi, mungkin aktifnya itu ya. Rasa aktifnya itu sehingga tidak membuat lama prosesnya, ya. Dan mungkin orang sudah suka dia dengan seorang cewek contohnya, tapi terlalu lama dia melakukan pendekatan, ya. Dan si perempuan pun, saya yakin dan percaya, saya katakan minggu lalu kan di kita kan ada insting ya, pasti ada insting. Seseorang ini kok agak berbeda dari yang lain, ya, tidak apa-apa, langsung diresponi saja, ya. Kalau memang contohnya si perempuan tidak suka, ya mungkin suatu ketika ketemu, sepertinya bang, kamu ini sering lihat-lihat saya, ikuti saya, yang ada hati dengan saya. Ya, si laki-laki jangan tersinggung ketika ditanya seperti itu, ya kan? Itu, iya sebetulnya ada, aduh mohon maaf lah toh ya, saya tak ada kan, selesai. Ya kan namanya kan masih mencari. Ya, jadi ini maksud saya membuat lebih cepat. Ya, kalau kita tunda-tunda, ya kan, kita lihat momen-momen yang mungkin lebih tepat, ya kapan? Kan begitu. Seperti itu. Jadi tidak usah merasa malu, ya. Ya saudara, jadi saya katakan tadi dengan tegas ini, tidak usah merasa malu. Karena mengungkapkan isi hati Anda kepada seseorang itu hak Anda. Ya, gitu. Jadi jangan, wah ini jadi tebal muka, kita enggak juga. Karena itu adalah proses alamiah, ya, yang memang harus terjadi, ya, gitu kan. Tidak mungkin seseorang kita ketahui suka dengan kita kalau dia tak mau terbuka. Ya, jadi hanya menunggu, si cowok menunggu, si cewek menunggu, ya. Lalu si cowok mulai buat tingkah-tingkah aneh, saya pikir ini lambat. Ya kan? Sangat lambat ya. Nah itu. Karena itu kan masih dalam proses mau berpacaran ya. Belum ada satu ikatan di sana. Itu makanya kita bikin judulnya tadi ya, cara cepat dan tepat ya. Kalau memang Anda suka dengan seseorang, lakukanlah pendekatan atau PDKT, ya. Lalu ketika Anda melakukan PDKT mungkin beberapa lama, ya, mungkin 1 bulan seperti itu, nggak apa-apa, ungkapkan aja isi hatimu, ya. Jangan takut, ya. Dan ingat, jangan merasa malu ketika mungkin engkau ditolak, ya. Ditolak itu biasa, ya kan? Itu jangan langsung berpikir waduh akulah manusia paling malang di, jangan seperti itu, tidak bisa. Jadi mental seperti ini maksud saya di topik ini harus mulai kita buang, gitu ya. Tentunya juga mungkin salah satu hal yang membuat seseorang mungkin takut dalam mengungkapkan seperti itu, nanti si cewek ini kasih tahu pula ke orang-orang kan gitu. Saya pikir gak apa-apa. Kalaupun cinta kita ditolak, tersebar kemana-mana, itu hal biasa, ya kan? Itu hak dia juga, ya.
Tapi bisa juga mungkin ya bagi teman-teman semua, ketika ada seseorang suka kepada Anda tidak suka, dia mengungkapkan, gak usah lah sampai di apa namanya, diumbar-umbar kemana-mana ya. Nanti satu saat Anda suka dengan seseorang dan dia tidak suka kepada Anda, gimana? Ya kan? Saya pikir pemuda-pemudi yang dewasa harus bersikap seperti itu. Hak seseorang menyukai Anda, terlepas Anda tidak suka kepada dia, ya kan? Gitu. Jadi kalau ada seseorang yang menyukai Anda dan dia mulai mengungkapkan hatinya, Anda tidak suka dengan hal itu, gak usah Anda hina dia. Jangan Anda bilang, jijik kali aku sama si itu kan? Gak usah begitu. Ya karena hak dia menyukai Anda. Hak dia, hak Anda juga menolak dia mungkin. Ya. Jadi ditolak itu saudara, sesuatu hal yang biasa dan alamiah itu, ya kan? Itu dia. Jadi kalaupun ya jomblo-jomblo yang sering ditolak, jangan menyerah, ya. Jangan menyerah. Mungkin sisi-sisi baikmu belum dilihat, ya, dengan lebih banyak oleh orang yang mungkin Anda tertarik kepada dia. Mulai munculkanlah hal-hal yang lebih positif. Satu saat bisa dulu juga itu. Ya kan? Tetap berjuang ya Pak. Iya. Kalau memang Anda benar-benar suka dengan dia, ya kan gitu. Ya begitu kira-kira cara cepat dan tepat. Baik Pak. Kadang memang manusia ini takut menghadapi konsekuensi. Mungkin begitu. Takut menghadapi konsekuensi. Mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau dia sampaikan isi hatinya ternyata ditolak, malu untuk ketemu lagi gitu Pak. Sehingga banyak orang membangun konsep atau prinsip. Jadi waktu mereka membangun jalin hubungan istilah begitu Pak, tapi belum ada kepastian. Lalu mereka bilang lebih baik kita berteman supaya lebih bebas berekspresi daripada berpacaran agak-agak canggung. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak pandangan Bapak begitu? Kira-kira kalau begitu Pak? Ya saya pikir itu adalah satu bentuk kesalahan yang harus diperbaiki ya. Gitu. Kalau memang dia tidak suka dengan kita, ya udah cari lagi yang mungkin suka dengan kita. Ya kan kita kan memiliki kebebasan. Itu jangan langsung kita berpikir hanya dialah mungkin laki-laki di dunia ini, saudara. Enggak juga. Ya. Atau hanya dialah perempuan yang Anda cintai satu-satu. Tidak. Ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus mulai